Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg, bukan Islam pilpres. Ini kalau musim-musim pencoblosan, ini politisi penampilannya langsung soleh-soleha semua. Kala-kala penampilannya Ustadz Daskat, keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ada masalahmu, ini nomor teleponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Batam? Banyak. Ada. Banyak. Ada. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Dikasih uang kita. Dari bandara sampai ke hotel, Masya Allah banyaknya baleho. Wih, macam-macam gayanya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang gila-gila setengah di bawah kepalanya. Lalu dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika dengar informasi acara Isra Mi'raj ini, setan mulai menggoda. Tidak usah kau datang, lebih baik nonton drama Korea. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah Bapak Ibu hadir di sini setan menyerah? Tidak. Apakah setan kalah? Tidak. Dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu bapak yang pegang HP kena godaan setan. Kalau sudah dikasih tahu pegang HP kena godaan setan, masih juga dipegang HP-nya, bukan lagi godaan setan, kamu sudah jadi setan. Masya Allah. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Caleg yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan tidak terpilih. Simpan HP dulu ya, simpan ya. Bisa. Tapi merekam. Bisa simpan HP-nya. Bisa. Begini, kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jelas. Jelas. Tapi kita mau dengar ceramah Ustaz, itu ada kamera saya bawa. Rekam khusus acara ini. Tapi kau bawa pulang ceramah Ustaz, kameramu kau bawa pulang. Gampang, buka YouTube. Tablik Akbar Isra Mi'raj Kota Batam. Nah, pencet cek. Nah, keluar ini acara. Sudah dipencet tidak mau terputar Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa aku ketawa? Aku kalau lagu-lagu kalau like share, lagu-lagu porno, datanglah itu artis ini. Dikasih lihat pahanya, dikasih lihat dadanya. Tidak juga kau dikasih pegang. Jangan ketawa, saya serius ini. Simpan HP ya, bisa? Bisa. Bisa? Lalu Allah lanjutkan ayatnya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu, ibu, jangan musuhi polisi. Kalau motormu hilang siapa kau cari, Bu? Siapa kau cari? Polisi. Kalau tanahmu diserogot siapa kau cari? Siapa kau cari? Kalau suamimu hilang siapa kau cari? Masa polisi suamimu lah. Bu, pernah enggak bayangkan tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dilempar, tanah diserobot, mobil dirampok, bapak pergi lapor ke polisi. Tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi, rumah saya dirampok. Apa kata Pak Polisi? Mohon maaf, harus saja polisi bubar. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati Pak Polisi, siapa bungkus kau? Buang ke laut. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar di masjid. Ayat ini selalu dibacakan khatib ketika khutbah Jumat. Berarti ayat ini sangat penting sehingga harus diulang-ulang. Di Kota Batam ini, apabila ada pengumuman dari Pak Wali Kota yang harus dibaca diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Sebuah mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu yang bisa membuat kita mati kafir, menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Kau tepuk tangan kalau kau semua pelakunya. Hei, Pak, Bu, jangan ku peras calegmu. Datang sosialisasi caleg wane piro. Bu, Bu, jangan peras calegmu. Caleg, jangan sogok rakyatmu. Ya, Bu, Pak, tolong jawab dengan jujur. Kalau Bapak terima 300.000, kaya enggak? Kaya tidak? Kalau tolak sogok 300.000, miskin tidak? Miskin tidak? Tidak kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, ketika kau terima sogok itu, satu kau dosa, dua bisa merusak masa depan bangsamu. Siapa yang berjuang sebelum kita merdeka? Nenek moyang kita, para pahlawan,
mereka korban jiwa, mereka korban keluarga, mereka korban harta. Apa mereka menikmati internet seperti yang kita rasakan sekarang? Apa mereka menikmati internet seperti yang dilihat kita sekarang? Mereka berjuang jiwa raganya, tapi siapa yang menikmati? Anak cucunya kita ini. Kalau ibu memilih pemimpin kali ini tidak mau disogok, tidak mau terima sembako, minyak goreng, mukamu dianggap minyak goreng, mukamu dianggap beras. Kalau kau tidak memilih dengan mencoblosnya dengan sogok, insya Allah anakmu tidak setengah mati cari kerja nanti. Betul baru kau terima. Ya bu, bisa tolak uang sogok? Bisa tolak uang sogok? 100 orang. Bisa tolak uang sogok? 500 orang. Bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hamba-Mu semua. Kalau mereka ingkar janji, buat hidupnya susah dunia akhirat. Oh, bolehlah kita ngontrak-ngontrak, tapi jangan jual harga diri kita. Bolehlah kita tidak sekolah tinggi, tapi jangan menjual harga diri kita. Insya Allah kalau kita memilih pemimpin yang baik, lalu di Indonesia terpilih pemimpin yang baik, anak cucu kita nanti tidak perlu keluar negeri menjadi tenaga kerja dulu. Bisa? Insya Allah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik sholawat. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? 20. 10. Cacat tuh. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi penasaran. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Ibu? Tidak. Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak. Lalu Nabi tanya malaikat yang banyak jari-jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Engku Putri, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di lapangan itu. Allahu Akbar. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan kita manusia sekarang, Nabi Adam, Nabi ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Yunus ada dosanya, sangka buruk ketika dakwah. Nabi Nuh gagal didik istrinya, itu Nabi, apalagi kita. Apalagi pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Biasanya pegawai honor itu Satpol PP, polisi setengah. Nah, karena Nabi ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang amal baiknya kanan, amal buruknya kiri,
timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,5%. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang warga Batam, laki-lakinya dengan perempuannya. Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Emak-emak dulu kita dengar. Ini emak-emak nih, ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Begitu disenggol dia bilang, kau weser kiri. Kenapa kau lihat weserku? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setir dulu? Ayo bapak-bapak dia, ibu-ibu dulu. Ayo selawat. Ayo selawat bareng-bareng. Salatullah. Ibu-ibunya. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo laki-laki, ibu-ibu diam ya, diam. Ayo bapak-bapaknya, salatullah ala toh. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,3. Itu lobet buku digami. Nah, kau diam semua, kau diam semua, diam. Kita dengar ini pejabat di atas. Kau diam, lihat ini pejabatnya, lihat semua. Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Gubernur. Kau diam, dengar ya. Ayo Pak. Ya, salatullah. Ya, kira-kira berapa nilainya? Berapa nilainya? Kita kasih nilai 9,9. Ya mohon maaf ibu, beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau sedikit nilainya nanti sedikit juga honor. Pak Wali, saya pernah di Makassar salah terima honor. Jadi kan kalau di Makassar itu rata-rata 2 ceramah saya 1 malam. Jadi selesai ceramah saya yang pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Lari-lari saya ke mobil, dikejar sama panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustaz. Kenapa dia? Tunggu dulu, belum ini Ustaz, belum. Dia keluarkan amplop dari kasaku. Begitu keluar langsung kusambar. Masuk. Kan gengsi kalau buka amplop depan panitia, masuk kantong. Saya duduk di mobil, saya bilang sama supir, alhamdulillah dapat rezeki ini deh. Begitu saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya, Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Jangan sampai kehurulan di sini Pak Wali. Ayo kita salawat bareng-bareng, atas bawah, laki perempuan semua. Minta tolong dinyalakan blitz lampu HP-nya, bisa? Bisa. Kita sampaikan salawat ini kepada seluruh, ini loh warga Kota Batam. Mendekati pemilu, kita salawat bareng-bareng. Ayo salawat bareng-bareng. Nyalakan blitz lampu HP-nya. Yuk. Kita perlihatkan Pak Wali dan Ibu Wakil Gubernur. Yuk. Ya, sama-sama ya. Kita salawat bareng-bareng ya. Ya. Yuk. Salatullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil habib Rasulillah.
Terima kasih. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau contek dulu. Tenang. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, saya hormati Ibu Haja Marlin Agustina. Saya masih ingat Ibu pernah kirimkan saya durian montong. Durian montong. Tapi sampai di Makassar sudah bau-bau sedikit. Perjalanannya terlalu jauh. Yang kita hormati Bapak Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Haji Jefridin Hamid beserta Ibu. Kalau Jeffrey ini nama-nama Eropa, tapi karena ada Din, nah jadi Melayu. Dan seluruh FKPD se-Kota Batam yang hadir dan ibu bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita hadir Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj ini penting kita bahas. Pertama, kejadian Isra Mi'raj ini pasti dan pernah terjadi, meskipun tidak masuk akal. Perjalanan kenapa tidak masuk akal? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, kembali lagi ke dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Al-Quran menjelaskan Lailam. Lailam itu sebagian malam, tidak cukup satu malam. Maka ketika Nabi ceritakan kepada orang-orang Mekah waktu itu, Abu Jahal dan teman-temannya berkata, "Ya wahai orang Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, katanya dari Palestina tadi malam. Hari ini ada lagi di Mekah." Barang tidak masuk di akal waktu itu. Kenapa? Dari Mekah ke Palestina waktu itu kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu dibutuhkan? 1 bulan perginya, 1 bulan pulangnya. PP 2 bulan. Sementara Nabi ceritakan tidak cukup 1 malam. Makanya tidak masuk akalnya. Mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj ini Nabi terima beres. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kenapa? Karena Allah yang undang. Namanya undangan, segala sesuatunya ditanggung sama yang undang. Iya toh? Iya bu? Iya bu ya? Iya bu? Ya. Contoh, malam ini saya diundang Pak Wali Kota. Maka transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk itu, Toh? semua ditanggung sama yang undang. Kenapa? Saya undangan. Kalau saya diundang disuruh beli tiket sendiri, sorry Pak Wali, mahal tiket. Nah, namanya kita diundang, terima beres. Allah yang mengundang Nabi, maka segala sesuatunya Allah yang ngatur. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Bu, Ya. bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa kalau Allah mau. Mana buktinya? Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Siti Maryam. Cuma sekarang banyak yang mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng.
Bu, Ya. Ibu, Bu, bisa enggak manusia dibakar dalam api yang sangat besar, bisa kedinginan dalam api? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Mana buktinya? Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, justru keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Pasti Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Gubernur merasakan kejadian ini. Dulu. Itu orang kalau menelpon itu pakai tali kabel. 2 dipegang, 1 di telinga, 1 di mulut. Halo. Tidak pernah dibayangkan Pak Wali dengan Ibu Wakil Gubernur bisa teleponan tidak ada kabel dengan izin Allah. Sekarang orang yang ada di Batam bisa tatap langsung dengan keluarganya yang ada lagi umroh di Mekah. Hai guys, kita lagi di Mekah nih, di Baitullah guys. Dulu tidak pernah dibayangkan, sekarang bisa terjadi. Dengan izin Allah, saya sangat yakin kejadian Isra Mi'raj nanti akan dibuktikan dengan ilmu dan teknologi. 1. 2. Kenapa Nabi diisrakan? Kan orang kan bisa terbang, Nabi kan mau ke langit Ibu. Saya tanya adik-adik, bisa enggak dari Batam naik ke langit? Bisa enggak? Bisa enggak dari Surabaya naik ke langit? Bisa enggak dari Mekah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Madinah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Palestina langsung ke langit? Bisa. Lalu kenapa lagi, kan Allah menaikkan ke langit, kenapa lagi Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina? Kenapa enggak dari Mekah saja langsung ke langit? Itu tanya mahasiswa saya. Saya jawab, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Apa saja yang Allah perlihatkan? 1, ada diperlihatkan manusia cantik sekalimu, tapi sayang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, dia cakar-cakar perutnya sampai keluar ususnya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Dia cakar tapi sakit tapi dia cakar, sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Nabi lalu bertanya, Jibril, siapa pula itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar, dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang ketika dia hidup. Nah, ini musim pilkada ini, musim pilcaleg. Banyak orang cakar-cakar mukanya. Orang yang mau jadi anggota DPR, orang yang mau jadi presiden, dia yang saling menyerang di grup. Bu, Ya. Pak, masih ingat 2019? Waktu pemilu 2019, masih ingat? Siapa yang bertanding? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Pak Prabowo. Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Pak Jokowi. Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Pak Prabowo. Nah, dia bertanding, sudah bertanding satu paket. Kamu sama tetangga masih baku busuk. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Jangan cerita kejelekan. Kalau kau jadi tim sukses, sampaikan saja apa kelebihan calonmu. Jangan kau cari-cari kejelekan orang lain, urusannya dia. Ibu-ibu kalau ada tim sukses baku maki di medsos, wajar. Kenapa? Dia mau jadi menteri. Kalau ada pengusaha saling memaki calonnya, wajar. Mereka dapat mau cari proyek. Ada kontraktor di sini? Banyak. Biasanya itu banyak dekatnya Pak Wali Kota. Ada kontraktor di sini? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah dengar Ibu? Jadi penghuni neraka SMS-an.
Kata penghuni neraka, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Lalu penghuni surga katakan, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Tidak ada waktu istirahat. Kata penghuni neraka, bolehkah kami mampir ke sana? Lihat-lihat keadaan di surga. Kata penghuni surga, boleh, tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan penghuni neraka cerdas-cerdas ibu. Gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara sampai di tengah, dilihat itu dari neraka, dilihat jembatan surga itu. Kenapa belum mulai ini? Kita sudah sampai di tengah. Belum mulai proyeknya. Teriaklah penghuni dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Bukan di Kota Batam, bukan di neraka. Waktu saya cerita ini Bu, anggota dewan ketemu tertawa-tawa, lolos kami Ustaz. Lalu saya bilang, Bapak juga pernah dengar anggota dewan di akhirat. Jadi masuklah surga penghafal Quran Ibu, dikasih hadiah penghafal Quran masuk surga. Begitu dia masuk surga, dilihat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negara saya banyak ditangkap OTT. Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negara saya banyak ditangkap masuk penjara. Kata malaikat penjaga surga, "Dah sok ribut, dia cuma reses." Sebentar lagi balik. Bukan di Batam, bukan di Batam, di neraka. Saudaraku, pemilu ini pesta demokrasi. Jangan bertengkar, jangan menyebarkan hoax, jangan merebarkan berita kebencian. Kalau ada yang keberatan caleg yang kujelek-jelekan, lalu dia lapor ke polisi, ibu masuk penjara pasal undang-undang pencemaran nama baik, ibu masuk penjara calegnya dan presidennya jadi pejabat. Maka selalu cam dalam hati, silakan coblos jagoanmu, jangan kau hina lawanmu. Ya, silakan kau coblos yang kau suka, hormati lawanmu. Jangan sampai orang yang dapat jabatan, kalian dapat dosa di akhirat kelak. Jangan menjelek-jelekkan. Ibu-ibu jangan suka gosip. Penyakitnya ibu-ibu itu suka cerita kejelekan orang. Ya tuh Bu? Pergi pengajian begini tuh masih dapat dosa dia pulang. Ada orang lewat, dia tidak gosip tapi mukanya sudah sinis. Dia kasih bengkok-bengkok ini. Apa? Mulutnya menung. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Tidak serasi kudunya sama bajunya. Orang yang pakai kena koyan sibuk. Ustadz Dasar pun dia celah. Begitu saya berdiri, ada yang bilang, itu juga bajunya yang viral. Ayo hebbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Karena waktu yang terbatas. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Lalu sampai ke Sidratil Muntaha, berdialog dengan Allah. Lalu terjadilah dialog antara Allah dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab dan seterusnya, itu yang kita baca dalam tahiyat. Itu dialog Allah dengan Rasulullah. Selesai itu lalu Nabi berkata, ya Allah, kami ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil, kasihlah kami hadiah. Lalu Allah berikan, Muhammad, saya kasih kau hadiah yang belum pernah saya berikan kepada umat dan Nabi sebelumnya.
yaitu perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa kali, Dek? 50. Berapa kali? 50. Turunlah Nabi dengan senang dapat perintah 50 kali sehari semalam. Ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu? Alhamdulillah, saya diberi perintah sholat. Berapa? 50 kali. Yang benar aja kalau bahasa kita. Nggak bisa itu. Nggak mungkin itu umatmu bisa 50. Umatku saja besar-besar, nggak mampu itu kalau 50. Kau naik minta diskon. Naiklah Nabi minta diskon. Dikurangi 5. Tinggal berapa, Bu? Dari 50 kurang 5 tinggal berapa? 45. Kata Nabi Musa masih banyak. Naik lagi Nabi, kurangi lagi 5. Mondar mandir setiap kali naik kurang 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, lagi berapa Muhammad? 5. Masih banyak itu. Kau naik lagi. Di sini kelihatan cerdasnya Nabi. Nabi lalu berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada saya dapat. Biarlah Musa, sebentar kita lihat. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja tinggal 5, masih banyak yang tidak sholat. Bagaimana seandainya jadi 50? Tidak jadi kita kesempatan jadi wali kota. Kenapa? Sholat aja kerja. Mau pergi sosialisasi, ayalah sholat, sholat dulu. Mau lagi naik mobil, ayalah fai, sholat dulu. Alhamdulillah tinggal 5. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Ibu bapak yang saya cintai karena Allah, mari kita simak dulu. Kenapa Nabi diisrakan? Lalu apa yang dikasih? Nabi lagi duka. Dalam Islam itu kan ada 2 tahun yang aneh-aneh. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang dicintai dan mencintai Nabi, salah satu diantaranya wafat, yaitu Siti Khadijah, istri beliau. Begitu dukanya Nabi ditinggal istri, dengar ini Bu. Begitu dukanya Nabi ditinggal istri beliau, Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu istri suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi dengar ini Bu, kalau ibu-ibu besok-besok lebih dulu meninggal dari suami, lalu suami berduka, kenapa istri saya dunia meninggal? Baik sekali ya Allah, meskipun suka ngomel aku mencintainya ya Allah. Kenapa bukan istri tetangga saya dunia suka selingkuh ya Allah? Ya Allah, baik betul ya Allah, saya kehilangan separuh jiwaku melayang. Kalau ada ibu meninggal seperti ini, maka yakin ini ibu calon penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Ibu, Ya. Bu, mau enggak jadi penghuni surga? Mau enggak? Hormati suami. Itu Nabi waktu Isra kan dilihat, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Senang Nabi. Begitu dibawa lagi masuk neraka, lebih banyak dalam neraka. Ditanyalah, kenapa bisa begitu ya Rasul? Apa dia tidak sholat? Dia sholat. Apa dia tidak puasa? Dia puasa. Apa dia bayar zakat? Dia bayar zakat. Lalu kenapa ya Rasul? Kata Nabi, 2 sebabnya. 1, dengar. 1, dia tidak bisa jaga lisannya. 2, dia tidak tahu bersyukur kepada suaminya. Sekarang banyak majelis taklim, tapi dilawan suaminya. Boleh marah Bu, boleh marah, tapi jangan menghina. Kalau ibu marah kecewa boleh. Tidak kusangka kau begitu Bang. Saya sedih hati. Dulu kau pinang aku. Segenggam emas. Lihatlah tanda merah di pipi. Bekas tampar tanganmu. Boleh begitu kalau ibu. Tapi kalau ibu menghina suami, memang kamu goblok. Sama aja sama bapakmu, goblok. Ya kau keluar kau dari sini. Ya ketawa, saya serius ini Bu.
Ini ibu-ibu juga ini. Saya kadang kalian kasihan, rajin majelis taklim tapi melawan suami. Suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Kenapa? Karena Allah tahu itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia gagal, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Paham Ibu? Paham? Bu, Masya Allah. Saya istriku di rumah Bu. Bu, kalau saya mau keluar pergi ceramah, biasa keluar jam 4 karena penerbangan pertama. Dia bawa lah itu ransel saya yang berat karena banyak elektronik dalam. Berat, saya bilang jangan sayang, biar saya yang bawa. Dia bilang tidak apa-apa Ustaz, beratnya ini tidak sebanding dengan beratnya engkau mencari nafkah. Sudah itu Ibu, kalau saya sudah naik mobil, dia cium tangan saya begini. Demi Allah dia begini. Sudah itu dia cium 2 kali. Belum cukup itu Bu, dia cium lagi jidatku. Dia cium mata kanan. Dia cium mata kiri. Ini agak lama. Kenapa kau ketawa cemburu dari istriku? Tidak pada kau kasih begitu suamimu? Pantas dicium perempuan lain. Kenapa saya bela kau malam ini? Karena saya tahu kau takut sama suami istrimu. Jangan lihat Pak Wali. Hei, 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 Bu, mau gampang masuk surga? Mau. Taati suami. Iya. Dua. Berikutnya, karena Nabi sedih, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan puasa. Apa hadiahnya? Bukan haji. Apa hadiahnya? Bukan perintah zakat. Tapi apa? Allah kasih sholat. Artinya, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, lupakan semua tadi ceramah saya kalau berat. Ini yang paling penting. Semua manusia pasti ada masalahnya, maka bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita bagaimana cara mengatasinya. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Ibu, ini semua saya lihat ini. Muka-muka penuh masalah. Ini. Paling banyak masalahnya sekarang di sini Pak Wali Kota. Ya. Iya. Hei, coba lihat pegawai negeri. Apa masalahnya dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak dong. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, tambah besar masalahnya. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya. Tidak, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya. Mau jadi gubernur. Selesai jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Ini yang ceramah kau pikir tidak ada masalah. Banyak masalah saya, apalagi setelah saya viral. Banyak janda-janda curhat Pak Wali. Gelisah saya karena mereka curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah saya sudah mulai tenang. Tapi ada masalah saya yang baru. Apalagi Bu, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ini banyak semua masalahnya. Ya saya tahu semua masalahnya ini ya. Cicilannya banyak. Cicilannya banyak. Pegawai negeri. Kok kira tidak ada masalahnya? Pegawai negeri, mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Koperasi. Aku tahu. Aku tahu. Bilang pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari lauk.
Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit Sarimi. Sari 21 sampai 30 turun sekali Saridon. Gila, benar gaji sudah habis. Sari laut. Kenapa tahu Ustaz? Saya juga begitu. Saya PNS. Gaji saya Bu 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Semua ada masalah. Coba lihat dalam rumah tangga. Sebelum menikah apa masalahnya? Mau diterima lamaran. Sudah diterima lamaran apa masalahnya? Biaya pengantin. Sudah biaya pengantin, masalah baru mau punya rumah. Sudah punya rumah, masalahnya apa lagi? Mau punya anak. Sudah punya anak satu, mau kembar laki perempuan. Sudah sempurna, rumah ada, mobil ada, kerja bagus, ada anak. Apa masalahnya? Suaminya kawin lagi. La ilaha illallah. Semua orang punya masalah. Maka Allah sampaikan, Das'at, kalau ada masalahmu, tidaklah diminta kita jadi anggota DPR dulu. Tidaklah Allah minta, hambaku kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri. Berarti saudaraku, oleh-oleh paling berharga malam ini, yang Bapak bisa langsung amalkan setiap saat. Ada masalahmu, perbaiki sholat. Kenapa rumah tangga saya selalu bertengkar? Pasti kau tidak sholat. Kenapa bisnis saya selalu gagal? Pasti kau tidak sholat. Kenapa anak-anak saya kepala batu? Pasti tidak sholat. Tuhan, apa yang bikin hina orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Kok ketawa karena kau begitu? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan semua. Ya toh? Pantas 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena memain sholat. Saya sholat Ustaz. Betul sholat, tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai mencuci. Itu juga bajumu kau pakai tidur. Itu juga bajumu kau pakai di pasar. Itu juga bajumu kau pakai bertetangga. 2 hari kau tidak cuci, kau pakai lagi sholat. Tidak ikhlas. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Kenapa Ibu? Panas Ustaz. Iya boleh, tapi itu tidak ikhlas. Ibu pergi ketemu wali kota, tidak pakai BH. Dia tempelin ke ibu aku. Kurang ajar, keluar kau, keluar kau. Kau tidak pakai BH sholat. Gimana itu kalau kau ruku? Ayo, maka kalau ada masalah tidak usah cari kambing hitam. Kalau ada masalah kenapa? Perbaiki sholat. Saya kasih contoh, Bu. Ya. Di sini ada Pak Dandim, ada wali kota, ada Kapolres. Beliau-beliau ini semua punya ajudan. Coba kalau Kapolres panggil ajudannya, ajudan, itu ajudan biar lagi garing-garing makan pisang goreng, langsung dia siap komandan, langsung lompat kalau perlu di tengah bulan. Ya komandan ya, betul. Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, tinggal lehermu, ajudan, saya sibuk Pak, kamu. Itu Kapolres ada mutasinya, wali kota ada hilang jabatannya, Dandim ada pensiunnya. Lalu kenapa ketika Allah panggil kamu, kau berani mengatakan tunggu? Hayalah salat, tunggu dulu, lagi rapat. Ini pegawai PTT, pegawai honor. Tahu itu PTT, pegawai tidak tetap. Karena tidak beres sholatmu, 10 tahun TTP, tetap tidak pegawai. Ya, sholat ya Bu ya. Ya. Sholat ya. Sholat. Apapun kesibukan sholat.
Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan putus asa. Kau datang berjamaah di masjid, diam saja, boleh. Ustaz, saya cuma hafal kul aja. Trikul. Allah boleh, kul Allahu somad. Kul lagi. Saya tidak tahu salli Ustaz. Niatnya saya tidak hafal. Niat tidak harus menghafal. Begitu ibu ambil wudhu, sudah ada dalam hati saya mau sholat. Itulah niat. Pun kalau tidak tahu bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Misal, saya duhur, saya niat sholat duhur 4 rakaat. Wajib hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ternyata itu pun susah ibu hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, bilang saja begini, Tuhan sholat duhur. Boleh. Ada ketua majelis ulama di sini. Tanya beliau. Boleh. Daripada kau tunggu hafal, tidak hafal, tidak sholatlah kau. Jadi sholat, dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat deh? Saya lupa sholat. Sholat jadi ya. Sholat. Apapun kesibukan sholat. Coba lihat perintah. Dalam segi pemberian perintah, ini sholat istimewa. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Ketika Allah perintah haji, ayat saja turun. Ketika Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, bukan ayat turun. 4 malaikat datang menjemput Nabi, diantar ketemu dengan Allah. Kalau wali kota punya seberupa himbauan, WhatsApp saja seluruh anggota. Tapi kalau SK tidak boleh, harus datang ke Jakarta. Untuk apa? Karena ini penting. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Terus. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ya, kita berharap selesai pemilu damai, aman. Amin. Kita minta Pak Wali Kota bikin lagi acara syukuran pemilu damai. Amin. Supaya mendatangkan lagi Ustaz Dasar. Saya tidak tahu berpantun karena orang Bugis itu tidak tahu budaya pantun. Kalau orang Melayu berpantun, kalau ada cewek dia senang, anak gadisnya cewek, bapaknya melamar, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Padahal maksudnya aku mau melamar. Kalau orang Bugis tidak begitu. Orang Bugis dia langsung bilang, sudah besar anakmu ya. Saya kasih menikah itu anakku dengan anakku. Itu kalau orang Bugis begitu. Tapi menghormati saudara-saudara saya orang Melayu yang ada di tempat ini, maka saya coba untuk berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah, itu biasa baleho-baleho cantik karena mulus wajahnya aslinya hancur. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Ibu Gubernur. Mudah-mudahan Ibu Bapak terwujud cita-cita politiknya di tahun ini. Kita menjalani pemilu ini dengan penuh damai. Pulang oleh-oleh paling berharga, aqimis sholat, dirikan sholat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.